Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat GSJ Apal Putih yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini di Rabu Teduh, kita akan sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biar mulai hari ini, kita bisa selalu berjalan bersama di dalam roh Tuhan. Mari kita mulai di dalam doa. Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan baik. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan juga kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena semua karunia Tuhan, semua karena Engkau Tuhan yang memampukan kami Allah. Engkau yang mengizinkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami siap memuliakan nama Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Ya, tema bulan ini, ya kalau tema sepanjang tahun berjalan bersama Tuhan, tema bulan ini adalah berjalan dalam roh Tuhan. Ya, sebelum kita lanjut, kita baca dulu di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk anak-anaknya. Saya jadi ingat cuplikan film, beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton film ya, judulnya 65. Film ini memang fiksi ya, jadi ceritanya ada dari planet lain, kapalnya rusak, jatuh ke bumi, dan bumi itu pada saat itu masih zamannya dinosaurus ya. Jadi dia modern sendiri. Nah, satu hal yang menarik buat saya adalah si prajurit ini dengan persenjataan modernnya, dengan sekali tembak dia bisa membunuh dinosaurus ya, yang ukuran sedang. Bisa ditembak, tembak langsung jatuh langsung ya. Jadi dia bisa menjatuhkan binatang yang begitu besar dengan peralatan canggihnya. Tapi lalu dia juga ketemu ada satu anak kecil, nggak tahu bagaimana ceritanya, nanti bisa ini sendiri ya, karena namanya juga film fiksi ya. Nah, lalu pada saat satu scene yang membuat saya tertarik adalah ketika prajurit ini dengan persenjataan canggihnya tiba-tiba masuk ke dalam lumpur. Dia jadi mungkin nggak tahu di planet asalnya mungkin nggak ada. Masuk ke dalam lumpur, lumpur itu bukan lumpur biasa. Ada yang bilang lumpur hisap, ada yang bilang lumpur hidup. Ya, semakin dia bergerak, berontak untuk keluar dari lumpur itu, semakin dia terhisap, nggak bisa apa-apa. Peralatan canggihnya juga nggak membantu dia. Ya, tapi setelah beberapa lama dia hampir tenggelam, ya, kepala itu udah mulai masuk, terus tiba-tiba ada dahan, dahan pohon ya, yang diinikan oleh anak kecil tadi, yang didorong untuk si prajurit tadi. Dan si prajurit itu mengambil dahan itu dan akhirnya dia bisa keluar dengan dia pegang dahan itu. Poin yang saya dapat dari scene ini ya, dari cerita ini adalah seperti kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini meskipun kita merasa selama ini saya udah 40 tahun ke gereja, udah 40 tahun ibadah, ya. Saya udah lama dan saya pokoknya oke lah. Tapi kadang-kadang sekali waktu kita bisa jatuh ke dalam kondisi seperti lumpur tadi ya. Yang seperti kita tuh gimana ya nggak bisa keluar.
Ya kan, mau ngapain juga susah. Mau keluar, mau menyelamatkan diri, nggak bisa. Ya. Dan apalagi kalau misalnya itu merupakan kelemahan atau kondisi yang lemah itu yang sering kita hadapi, yang sering kita alami. Biasanya itu akan sulit buat kita untuk keluar, ya. Dan itu contohnya kemarin belum lama. Saya dalam perjalanan ya ke Pondok Gede. Di perjalanan itu memang ya itu dari awal salahnya udah terperangkap dengan rasa kesel, ya. Kesel. Jadi sana sini pokoknya marah, jadi di jalan tuh pokoknya marah, macet, panas. Jadi maunya aduh kesel orang tuh ngeliat orang itu naik motor atau naik mobil tuh bawainnya ini salah nih dia, ini salah nih dia. Jadi ngeliat semua orang tuh salah terus. Dan saya terperangkap di rasa kesel dan marah, ya, di jalanan. Ya tahu sendiri jalanan di Jakarta ya. Lalu sampai satu ketika waktu saya ya itu kan ada pertigaan. Jadi saya mau terus angkot ya. Tiba-tiba duk aja nabrak. Ya, jadi saya akhirnya marah lah. Gimana sih ini kan? Tapi tetap sih nggak bisa keluar kata-kata kayak binatang apa segala macam nggak bisa ya. Nggak tahu kenapa. Lalu udah seperti ini. Padahal dalam dalam sini ya di otak ini, di pikiran itu udah tonjok aja. Minimal ludahin gitu kan. Itu seperti itu. Tapi enggak bisa ininya. Lalu setelah lewat dari situ masih kesel, masih marah. Iya ya, saya coba kenapa tadi nggak saya tonjok ya? Kenapa tadi nggak saya ludahin? Pasti yang lain nggak, pengemudi motor yang lain pasti belain saya karena mereka lihat kok saya ditabrak, ya kan? Itu kondisi macet, kenapa saya ditabrak gitu kan? Kita jalannya pelan-pelan. Nah, tapi setelah udah agak lama, ya udah inian, udah agak tenang. Saya Roh Kudus bicara sama saya. Ayo katanya, masih mau panas terus, masih mau marah terus, ya kan? Ini perjalanan bisa makin tambah panas, tambah gak enak gitu kan. Akhirnya mulailah saya, ya Tuhan ampuni saya udah marah sama orang itu tadi, sama supir angkot tadi. Dan saya mengampuni dia, saya memberkati dia. Tuhan tolong berkati dia, supaya dia bisa dapat rezeki yang banyak hari ini buat keluarganya. Dan di situ saya rasa damai. Ya, pas pulang, ya udahlah, enak lah. Perjalanan meskipun lebih macet sepertinya ya, karena kan malam itu Jatiwaring itu udah seperti pecenongan, jajaran makanan semua. Lebih macet tapi saya karena saya udah damai, ya udah enak aja lewatnya. Dan sepertinya waktu tempuhnya juga waktu malam itu meskipun lebih macet karena saya juga tenang, sepertinya lebih cepat ya ketimbang waktu siang atau pagi itu, waktu marah-marah. Jadi kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Kita terperangkap di satu kondisi yang memang kita susah. Karena selama itu adalah kelemahan kita. Jadi kita butuh penolong. Ya, kita butuh penolong karena kita benar-benar aduh kayaknya susah gitu ya. Kita butuh penolong. Nah, penolong itu Allah sudah berikan buat kita. Seperti dia tadi. Ya kan? Aku minta kepada Bapak, Bapak akan mengutus roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran, ya. Nah, kita ini udah jadi anak-anak Allah yang istimewa. Kita diberikan roh penolong, ya. Allah mau kita tuh selamat nanti masuk surga, tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita boleh menyembah Dia nanti di surga. Ya. Dan memang benar-benar kita perlu penolong. Kalau kita dengan dalih kekuatan sendiri nggak bisa, ya. Dan buat saya pikir begini, Roh Kudus itu tidak hanya menolong dalam hal-hal yang sifatnya sepertinya rohani, tapi dia juga aktif menolong kita di dalam keseharian kita. Ya, contohnya, ya mungkin kayak waktu itu beberapa kali saya lagi jalan, ngelewat jalan sini, kok tiba-tiba dalam hati, enggak lewat sini aja, ya kan? Tapi jalan itu saya tahu saya jarang lewat situ karena sebelah sananya macet. Tapi nggak tahu waktu itu kenapa saya belok situ malah sini jadi lebih lancar. Itu salah satu pertolongan Roh Kudus.
Ya. Jadi Roh Kudus nggak hanya soal rohani menolong kita, tapi menolong kita dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi Roh penolong ini sudah disediakan Allah buat kita anak-anaknya. Satu hak istimewa, satu kondisi yang istimewa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan Roh Kudus ada menolong kita. Itu nantinya supaya apa? Supaya kita bisa berbuah-buah roh. Yang seperti dalam Galatia 5. Ya. Buah-buah roh. Nah kalau kita udah berbuah roh, hidup kita penuh dengan buah roh. Di Alkitab aja bilang, tidak ada orang yang menentang hal-hal itu. Jadi banyak orang yang akan suka kalau hidup kita penuh dengan buah roh. Apalagi Tuhan. Ya. Jadi kita bisa menyenangkan hati Tuhan lewat hidup yang penuh dengan buah Roh Kudus. Dan kita nggak bisa sendiri mengadakan kekuatan sendiri untuk berbuah roh. Ya, berbuah Roh Kudus. Karena itu ada buah roh. Ya, kita ini masih daging. Gak bisa. Kita benar-benar butuh penolong itu, butuh Roh Kudus. Dan marilah bulan ini sesuai dengan tema, ya, berjalan dalam Roh Tuhan. Mari setiap hari kita cari hadirat Tuhan. Kita bersekutu dengan Roh Kudus secara intim setiap hari. Setiap waktu kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menjalani kehidupan kita kalau Tuhan, ya tanpa Tuhan beserta kita. Seperti lagu itu ya. Dan minta Tuhan untuk pimpin semua langkah kita. Supaya kita bisa berjalan terus di dalam Roh Tuhan setiap hari. Dan akhirnya nanti kita bisa berbuah. Memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kita menjadi berkat buat orang lain yang mungkin belum kenal Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan buah-buah roh, orang yang belum kenal Tuhan pun senang. Dan membuka kemungkinan, memperluas kemungkinan untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Diselamatkan. Jadi mari bulan ini kita mengejar hadirat Tuhan, kita mengejar pimpinan Tuhan, dalam rohnya kita berjalan di dalam roh Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, oleh karena roh itu sudah diberikan oleh Allah buat kita. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan dengan pujian yang nanti akan dilanjutkan oleh WL dan singer. Dan biar kita semua boleh diberkati Tuhan, berjalan dalam roh Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Sekalipun mungkin jalan yang kita lalui itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi tetaplah kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah
pujian ini, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya Yesus. Kau ciptakan kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu hidupku, ku tahu
berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih baru. Terima kasih Tuhan. Pimpin langkahku, pimpinlah langkah kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku. Ya Yesus Tuhan, berjalanlah Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan untuk memimpin langkah kami Tuhan dengan kasih. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Oleh itu Roh Kudus, biarlah Engkau selalu Tuhan Yesus setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kami Tuhan pada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Biarlah
Pujian penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan Yesus. Boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, syukur kami Tuhan. Yang kami bawa Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan juga Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Engkau akan buat berhasil ya Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau akan buat beruntung ya Bapa. Bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Doa ini Tuhan Yesus kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.